Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita udah masuk ke sesi yang kedua ya. Dan tidak lupa saya ingatkan sama teman-teman semua untuk bagi yang belum menyelesaikan diskusinya atau mengambil absen juga, diharapkan segera untuk mengambil absensinya serta mengisi diskusinya. Dan kalau ada diskusinya yang kurang bagus nilainya, mungkin bisa diperbaiki karena waktu kita masih ada 1 minggu lagi untuk yang sesi pertama ya. Oke, dan di sesi yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai perumusan strategi pemasaran ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar mengenai peranan pemasaran dalam perusahaan dan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan strategi pemasaran ya, teman-teman ya. Nah, di sesi kali ini diharapkan teman-teman nanti mampu memahami dan menjelaskan apa saja peranan dan strategi pemasaran dalam mencapai tujuan organisasi sehingga tercapai yang namanya keunggulan bersaing ya. Yang juga diharapkan teman-teman mampu menjelaskan dan melakukan sendiri perumusan strategi pemasaran. Nah, adapun aktivitas kita pada kali ini adalah saya akan merespon itu pertanyaan-pertanyaan mahasiswa kalau ada yang terkait materi-materi sebelumnya dan latihan-latihan mandiri, serta nanti ada presentasi-presentasi perumusan strategi pemasaran juga, dan juga nanti ada penyampaian materi diskusi serta nanti saya akan memandu diskusi dan mengarahkannya. Oke, itu aktivitas kita teman-teman. Nah, untuk sedikit penjelasan mengenai materi kali ini mengenai perumusan strategi pemasaran. Nah, perumusan ini sebenarnya adalah langkah ketiga dari sebuah strategi pemasaran ya. Langkah pertama itu adalah kita menyusun terlebih dahulu yang namanya visi dan misi. Yang kedua itu adalah kita menentukan sasaran dan tujuan. Dan yang ketiga ini adalah kita melakukan perumusan strategi. Kenapa perumusan strategi ini diperlukan? Karena sebelum kita melaksanakan strategi, kita tentu harus melihat dulu kondisi kondisi dari perusahaan kita ya, yaitu lingkungan internalnya maupun lingkungan eksternalnya, sehingga diharapkan strategi yang kita gunakan nanti itu tepat sasaran. Karena ya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah-ubah juga, makanya strategi pun ya diharapkan itu sesuai dengan lingkungan yang berubah-ubah itu juga ya teman-teman. Oke, nah teman-teman juga pasti sudah mengetahui sih apa itu strategi pemasaran ya. Strategi pemasaran kan merupakan sebuah rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, untuk melihat lingkungan pemasaran, kita mesti memperhatikan ada dua faktor paling penting, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro ya. Kedua-duanya sama-sama lingkungan eksternal atau lingkungan yang berasal dari luar perusahaan, tapi bedanya adalah satu lingkungan makro itu berpengaruhnya secara tidak langsung, tapi cakupannya lebih besar, sedangkan lingkungan mikro itu lingkungan yang berasal dari luar perusahaan juga, tapi cakupannya lebih kecil dan berpengaruh sangat kuat dan sangat langsung ya teman-teman. Nah, untuk lingkungan makro sendiri itu ada beberapa faktornya. Yang pertama yaitu demografi, ekonomi, politik, hukum, teknologi, sosial, budaya, serta alam ya teman-teman. Nah, kita contohkan aja lah faktor ekonomi ya teman-teman. Faktor ekonomi ini kan seperti pengangguran, pendapatan masyarakat, ini pasti berpengaruh terhadap lingkungan sebuah perusahaan. Nah, semakin tinggi pendapatan masyarakat, berarti daya beli mereka juga semakin tinggi. Tapi sebaliknya, semakin banyak pengangguran, berarti mereka tidak mempunyai pendapatan, sehingga daya beli pun semakin berkurang. Ini pasti berpengaruh terhadap perusahaan, apalagi perusahaan yang menjual sebuah produk-produk yang sifatnya bukan produk-produk yang primer ya. Contohnya ya kayak roti, snack, dan lain-lainnya itu ya. Dan juga seperti lingkungan alam ya, seperti pasti sangat berpengaruh ya. Kondisi alam seperti cuaca atau kedekatan dengan bahan bakunya itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan juga. Nah, sedangkan lingkungan mikro apa teman-teman? Lingkungan mikro itu banyak juga ya, seperti pemasok ya,
saluran distribusi atau perantara pemasarannya, pelanggan, pesaing, publik juga termasuk dalam lingkungan eksternal mikro ya teman-teman. Nah, saya jelaskan seperti pemasok ya. Pemasok itu adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku yang nantinya akan diolah oleh perusahaan untuk menjadi bahan yang bisa diperjualbelikan dan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, nggak semua perusahaan ini mempunyai bahan baku ya teman-teman. Pasti mereka kalau mereka tidak mempunyai bahan baku, pasti mereka membutuhkan yang nama pemasok. Contohnya aja lah, kita contohkan KFC ya teman-teman, kan bahan bakunya itu adalah ayam. Nah, nggak semua KFC di Indonesia ini mempunyai bahan baku mereka sendiri, artinya mempunyai ternak ayam sendiri. Pasti mereka butuh pemasok yang menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, makanya pemasok ini sangat penting bagi sebuah perusahaan. Tanpa adanya pemasok, berarti nggak ada bahan baku yang bisa diolah. Selanjutnya pelanggan. Nah, pelanggan sangat penting ya teman-teman. Pelanggan atau konsumen ini harus sangat diperhatikan. Karena ya sesuai dengan kondisi lingkungan juga, kondisi gaya hidup juga pasti mempengaruhi minat beli sebuah masyarakat ya teman-teman. Di dalam sebuah perusahaan ini menjaga pelanggan itu sangat sulit ya. Karena yang kita harapkan di sini bukanlah konsumen yang melakukan satu kali pembelian, tapi adalah konsumen yang melakukan pembelian berulang-ulang. Itu yang namanya pelanggan. Nah, mempertahankan pelanggan ini sangat sulit. Dan bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Makanya kita sebagai perusahaan harus bisa mengetahui apa sih daya beli masyarakat sekarang, apa sih tren sekarang atau gaya hidup sekarang yang harus diperhatikan. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan materi dari saya. Untuk diskusinya nanti teman-teman diharapkan bisa mengisinya lebih cepat sehingga bisa saya periksa juga lebih cepat, dan nanti kalau ada kekurangan-kekurangan nanti bisa teman-teman cepat untuk memperbaikinya. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.